Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Ilham Katra Taruna dan Juanda ingin menyampaikan materi tentang proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Baiklah, langsung saja kita menuju materinya. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah seperti pada gambar ini. Ya, selanjutnya pengertian vektor ortogonal. Proyeksi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 3. Ya, gambarnya seperti ini ya. Baiklah, selanjutnya proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah cara pandang mata pada sebuah objek yang ditarik garis tegak lurus pada sebuah bidang datar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Proyeksi A kepada B dan proyeksi B pada A. Oke, next. Proyeksi skalar ortogonal bisa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Dalam kata lain, objek proyeksi adalah panjang vektor. Untuk proyeksi skalar ortogonal A pada arah vektor B bisa kita cari dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dibagi vektor B. Lalu proyeksi skalar ortogonal pada B ya, pada arah vektor A bisa kita cari dengan cara panjang vektor A dikali panjang vektor B dibagi vektor A. Langsung saja kita ke soal. Diketahui di sini vektor A adalah P2, 4 dan juga vektor B 2P1. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai P. Pertama-tama kita harus mencari panjang vektor B. Vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah P kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 5 plus P kuadrat. Selanjutnya berdasarkan rumus proyeksi vektor, jadi kita masukkan semua angka-angkanya. Vektor A P24, vektor B 2P1 dan panjang vektor B akar 5 plus P kuadrat. Lalu kita masukkan panjang proyeksi vektornya yaitu 8. Lalu dapatlah hasil 2 sama dengan P plus 1 dibagi akar 5 plus P kuadrat. Oke. Jadi di sini 4P ini 4P plus 4 adalah hasil dari kali vektor A kali vektor B ya. Lalu 4 dipindah ke ruas sebelah kiri jadi bagi 8 bagi 2, 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya 2 dikali akar 5 plus P kuadrat karena gitu. Selanjutnya 2 dikali akar 5 plus P kuadrat karena akar 5 plus P kuadrat pindah ruas jadi dikali. Ya, seperti ini kurang lebih perhitungannya. Jadi didapatlah persamaan 3P kuadrat min 2P plus 19 sama dengan 0. Lalu dimasukkan ke rumus ABC. Ini seperti ini ya. Untuk
Untuk soal nomor 1 ternyata didapat hasil yang imajiner, yaitu sebenarnya tidak diperbolehkan mendapatkan hasil tersebut, seperti akar min 228. Jadi sebenarnya akar tidak boleh min, tapi di sini kami mendapatkan jawaban yang bernilai negatif, jadi hasilnya imajiner. Selanjutnya pembuktian untuk di MATLAB, coba kita masukkan, dapatlah hasil X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3. Pada bagian MATLAB, pertama-tama kita harus menuliskan CLC clear. Jadi CLC clear ini berfungsi untuk membersihkan area command window yang ada di bawah ini saat di run atau dijalankan programnya. Selanjutnya kita membuat perintah input. Jadi kurang lebih seperti ini, A sama dengan input, lalu buka kurung, tanda petik, masukkan A sama dengan tanda petik, lalu tutup kurung. Jangan lupa pada bagian akhir perintah diberikan titik koma agar pada command window-nya hasilnya lurus dalam penulisannya ya. Selanjutnya setelah input semua selesai, kita masuk ke bagian perintah untuk menjalankan program, yaitu rumusnya. Kali ini kami membuat rumus ABC, yakni X1 sama dengan min B plus buka kurung B kuadrat min 4 kali A kali C tutup kurung dikali pangkat, maksud saya pangkat 0,5 ya. Jadi 0,5 ini maksudnya adalah akar ya, akar dibagi 2 kali A. Lalu selanjutnya sama, hanya saja pada bagian X1 nya itu plus bagian sininya, di bagian X2 min. Lalu fprint f ini adalah untuk menuliskan hasil, yaitu di command window hasil dari program kita yang telah kita buat tadi. Di kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba run ya. Kita run. Masukkan A. Kita ketahui tadi A nya adalah 3, B min 2, dan C nya 19. Enter. Dapatlah hasil X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3. Baik, kurang lebih seperti ini jadinya. Untuk pembuktiannya mungkin kurang maksimal karena pada hasil akhir tadi dari soal kita dapatkan hasil yang imajiner, yaitu akarnya min. Baiklah, untuk lebih jelasnya kami coba untuk membuat program lagi dengan kasus yang sama, yang diambil dari diktat. Contohnya seperti ini. Panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A sama dengan P 24 dan vektor B 2P1 adalah 4. Jadi panjang vektornya adalah 4. Kita disuruh mencari nilai P. Untuk solusinya kita masukkan vektor B ke dalam rumus untuk mencari panjang vektor B ya. Jadi 2 kuadrat plus P kuadrat plus 1 kuadrat, hasilnya adalah 5 plus P kuadrat. Selanjutnya mencari nilai P. Pertama kita membuat rumus yang berdasarkan proyeksi vektor A terhadap B atau A kepada B, yakni vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Dapatlah 4 sama dengan P 24 dalam kurung 2P1 dalam kurung dibagi akar 5 plus P kuadrat. Lalu dapatlah 4 sama dengan 2P plus 2P plus 4 dibagi 5 plus P kuadrat. Selanjutnya didapatlah 4P plus 4. 4P ini dapat dari 2P plus 2P ya. Selanjutnya adalah kita
kita distributifkan, jadi P sama dengan 4 dikali P plus 1 dibagi akar 5 plus P kuadrat. Selanjutnya 4 dipindahkan ke sebelah kiri, jadi dibagi 4 per 4 jadi 1 sama dengan P plus 1 dibagi akar 5 plus P kuadrat. Akar 5 kita pindah ke sebelah kiri, jadi kali 1 dia tetap nilainya sama dengan P plus 1. 5 plus P kuadrat sama dengan dalam kurung P plus 1 kuadrat. 5 plus P kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2P plus 1. Jadi ini hasil dari P plus 1 kuadrat ya, dapatlah seperti ini. Selanjutnya plus 1 dipindah ke kiri jadi min 1, jadi 5 kurang 1 adalah 4. 4 sama dengan 2P, jadi P sama dengan 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilai P nya adalah 2. Coba kita masukkan ke program yang telah dibuat tadi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan pada editor, yakni seperti CLC itu sebagai pembersih ya untuk command window-nya. Selanjutnya P1 adalah sebagai input, lalu A sama dengan dalam kurung P1 2 4 ini adalah vektornya sama dengan B juga. Untuk P nya sama dengan dot dalam kurung A, B, jadi artinya ini adalah vektor A dikali vektor B ya. Selanjutnya adalah PP. PP ini adalah rumus dari yang kita ketahui tadi untuk mencari nilai P nya atau panjang P. Selanjutnya ya ini P dibagi PP, ya ini dot atau hasil dari perkalian vektor A dan B dibagi 5 plus akar P1 kuadrat selanjutnya fprintf. Fprintf ini untuk menulis hasil dari program kita ya. Jadi fprintf dalam kurung tanda petik panjang vektor A sama dengan persen 2.0f. Jadi 2.0 adalah sebagai penulisan desimal di command window-nya. Jadi jika kita tulis 2.0 berarti dia bulat ya, ini bilangan bulat. Selanjutnya fprintf. Fprintf ini untuk menulis hasilnya pada command window. Jadi setelah program berjalan, hasilnya akan ditulis pada command window. Coba kita run, masukkan nilai P nya tadi dapat 2, jadi kita enter. Ya benar, nilai P nya 4 sesuai dengan soal yang tadi, jadi terbukti ya. Selanjutnya nomor 2 diberikan 5 state ABC, misalkan U sama dengan vektor TA, V sama dengan vektor TB, W sama dengan vektor TC. Jika P adalah titik berat segitiga ABC, hitunglah nilai TP, nilai vektor TP. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Vektor P sama dengan 2 per 3 CM, jadi sama dengan 3 per 2 dalam kurung CB plus BM. CB sama dengan CT plus TB. Jika BT bernilai positif, maka TB bernilai negatif. BM atau vektor BM sama dengan 1 per 2 BA sama dengan 1 per 2 dalam kurung BT plus TA. Lalu selanjutnya didapatlah seperti ini. TP sama dengan TC tambah CP. Vektor TP sama dengan TC plus 2 per 3 dalam kurung CB plus BM sama dengan TC plus 2 per 3 CT plus TB plus 1 per 2 BT plus 1 per 2 TA. TC sama dengan TC plus 2 per 3 CT plus 2 per 3 TB plus 1 per 3 BT plus 1 per 3 TA. Jadi berlaku sistem distributif ya di sini. Selanjutnya TC sama dengan 2 per 3
TC. Jadi CT, jika kita mengukur CT dari C ke T itu bernilai positif, maka kita balik ingin mengukur T ke C, kita ubah nilainya jadi negatif ya. Plus 2/3 TB min 1/3 TB, sama ini juga dibalik, nilainya jadi negatif. Plus 1/3 TA. Jadi vektor TP sama dengan 1/3 TC, 1/3 TB, vektor TP sama dengan 1/3 TC plus 1/3 TB sama dengan plus 1/3 TA. Lalu dapatlah kembali ke sistem distributif 1/3 dalam kurung TC plus TB plus TA. Jika kita konversi ke map vektornya sama dengan hasil dari vektor TP nya 1/3 dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor V. Nah, untuk pembuktian metodenya seperti ini pada tangkapan layar. Langsung saja kita ke MATLAB. Jadi untuk nomor 2 nya seperti ini, sama CLC, clear. Kita lanjutkan ke input, TC sebagai input dan CP sebagai input. Fprintf seperti tadi yang saya jelaskan untuk nulis hasil dari program kita ya. Lalu selanjutnya input lagi CT, TB, BT, TA, dan TP. Oh iya, mohon maaf, TP ini adalah rumus untuk mencari hasil dari vektor TP nya tadi. Jadi 1 plus 2/3 kali CT plus TB plus BT dan plus TA. Baik, untuk tadi pada rumus MATLAB kami mengambil dari sini ya, patokannya sini 2. Jadi pertama ini, yang kedua bagian sini. Jadi 2 ini menjadi patokan kita. Pertama kita mencari dari rumus ini. Maka jika program MATLAB di run, TC nya sama dengan 1 dan CP nya sama dengan 2/3. Jadi hasilnya seperti ini, TP sama dengan TC plus 2/3 kali CB plus BM dalam kurung ya. Selanjutnya yaitu di bawahnya kita ingin menampilkan seperti ini. Kita misalkan CT adalah 1, TB 1, dan BT 1/2, TA juga 1/2. Masukkan CT nya itu 1, TB juga 1, untuk BT nya 1/2, TA juga 1/2. Enter. Nah, dapatlah hasil sesuai di slide PPT tadi. Hasilnya TP 1/3 dikali U plus V plus W dalam kurung ya, seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya dari tangkapan layar laptop saya. Jika ada salah kata yang kami perbuat disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.